Dengan tekad batin suci, kurenungkan batin langit. Jalan langit, ini sudah yang ke-18 kali. Gue gagal naik ke alam abadi. Sialan kau. Jalan langit, jangan picik gitu dong. Cantik manis, ayo sini. Temenin abang minum. Aku lintas raga dan masuk ke tubuh si yatim piatu yang sama namanya, baru saja ditipu cari kerja. Nadia Wijaya, jangan kurang aja. Gua ajak minum, itu udah ngasih muka. Brengsek. Walau tinggal 1/10 tenagaku, cukup untuk membuatmu lumpuh sebagian dan impoten. Si tua itu sampai tega. Memberi obat biar aku menikah? Tak kusangka. Panas sekali. Ini drama murahan lebay apa? Kenapa kena obat? Bisa ketemu yang sama lagi? Kau yang dibawa bapak tua itu? Bapak tua apa? Banyak omong. Yang penting, bisa tidur bareng nggak? Aku tak mau memaksa. Pria ini pernah coba daging nggak sih? Lihat sekelilingnya, dikelilingi aura ungu. Pasti orang yang nasibnya mulia. Lupakan saja semalam, biar nggak ribet. Pemilik tubuh asli ini tak punya tempat tinggal tetap. Di dekat sini ada kuil pertapaan, berjodoh denganku. Kesana saja. Pada awal manusia, wataknya pada dasarnya baik. Sifat dasarnya mirip, kebiasaan membuat berbeda. Bila tak dididik, watak pun berubah. Jalan mendidik, yang utama adalah tekun. Dulu ibu Akhirnya datang. Nadia Wijaya, siklus ini hampir selesai. 1 bulan lagi, waktunya naik ke alam abadi. Tapi pemilik tubuh asli ini, putri kandung sejati keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya sudah tahu. Segera putuskan ikatan asmara. Menyusahkan sekali. Ingat, sebelum naik ke alam abadi, ilmu gaibmu hanya boleh dipakai 3 kali. Kalau tidak, pertapaan kali ini gagal di saat akhir. Jalan langit, kau sengaja ya? Hanya boleh pakai ilmu gaib 3 kali.
Bedanya apa dengan orang biasa? Jumlah pakai ilmu gaib. Kok malah dikasih tanda jalan langit? Kau anggap saya bodoh matematika? Sebelum naik ke alam abadi, anak harus diatur baik-baik. Kalau tidak, dia sendirian. Nak, mau tidak cari ayah? Nak, ibu sekarang ajak kau cari ayah. Lagi pula, ada 3 kesempatan pakai ilmu gaib. Pakai sekali, nggak apa-apa. Nak, pegang erat. Menyusutkan bumi, berganti wujud dan bayangan. Jika setuju menikah, tolong tanda tangan. Terima kasih. Cepat tanda tangani, Direktur Utama Santoso. Paman Santoso mendesak nikah. Kita kasih laporan ke dia. Nona Hartono, ada satu hal perlu saya jelaskan. Ini pernikahan demi kepentingan. Setelah nikah, kita tidak hidup bersama, apalagi punya anak. Tenang, Direktur Utama Santoso. Saya paham. Pernikahan demi kepentingan, lalu aku tak percaya. Setelah nikah, kau benar-benar takkan melakukan apa-apa. Begitu aku punya anak, pria dan uang, semua akan jadi milikku. Tunggu. Sayang, akhirnya kutemukan kau. Dia, pria dari 6 tahun lalu, penerus grup Santoso, nilainya miliaran. Sandaran hidup jangka panjang untuk anak? Ada! Lepaskan, kau siapa? Sayang, kau lupa Nadia Wijaya di tepi Sungai Mentari? 6 tahun tak ada kabar? Teganya kau. Perempuan gila dari mana ini? Direktur Utama Santoso bahkan pacaran serius saja belum pernah. Masih seperti anak laki-laki. Kau muncul dari selokan kotor mana untuk menipu cari ganti rugi? Diam kau. 6 tahun lalu, di dalam hotel itu, kau jelas bilang akan kembali mencariku. Kau lupa? Kapan? Aku tak kenal kau. Lepaskan. Lelaki tak setia. Tak mau mengakuiku sudah. Tapi apa kau juga tak mau mengakui anak kandungmu sendiri? Ayah, anak apa? Hah? Anda adalah ayah biologis saya? Harap bertanggung jawab pada saya dan ibu, ayah. Anak ini kok mirip sekali dengan wajahku waktu kecil? Jangan-jangan aku benar-benar... Tidak mungkin. Aku sama sekali tak ingat. Kau ini perempuan. Kamu sendiri yang nyari masalah. Masih bawa anak? Kau tak punya malu? Aduh, tolong nilaiin yang adil. Aku masih muda, sudah melahirkan anaknya. Tapi dia mau nikah sama cewek lain. Di dunia ini, mana ada keadilan kayak gini? Lepasin dulu. Gak mau. Nasib kami berdua. Kok sengsara banget? Akting mama makin jago. Jangan tinggalin aku sama mama. Ayah. Ayo pergi. Sudah. Kau bilang dia anak gue. Ada buktinya? Bukti. Ada bawa dia buat tes DNA. Gue sumpah, kalau bohong, disambar petir. Pergi, bawa ini, bandingin sama sampel gue di rumah sakit. Siap. Pak Direktur Santoso. Nona Hartono. Pernikahan kita kayaknya batal. Nanti pengacara gue bawa skema kompensasi untuk koordinasi. Aduh, Nona Hartono, hubungan dipaksa takkan bahagia. Lagi pula, lihat tuh dia dingin, hidup nikah sama dia. Nggak bakal bahagia. Aku... Soal perempuan ini,
Asal-usulnya tak jelas. Sebelum hasil tes keluar, lebih baik diawasi, tepat di depan mata. Lebih tenang, ikut gua. Ayo, Kalian, Ayam, gua pulang. Daftar nikah selesai? Belum. Anakmu tak suka perempuan. Kan kau juga tahu. Kau anak durhaka. Udah tua begini, masih belum punya cucu. Nanti di alam baka, gimana hadapi leluhur? Pacar yang kau bawa. Oh, dia itu? bukan. Paman Santoso. Saya bukan pacarnya. Nama saya Nadia Wijaya. Saya kesini sebenarnya untuk mengakui ayah anak saya. Halo kakek. Panggil saya apa? Minggir. Jangan halangi lihat cucu. Mirip. Sangat mirip dengan keluarga Santoso. Seperti dicetak sama leluhur memberkati. Syukurlah. Anakku ternyata suka perempuan juga. Keluarga Santoso ada penerus. Ayam, hasil tes DNA belum keluar. Jangan asal mengaku. Sekarang, Diam. Aku belum sampai rabun tua. Sayang, namamu siapa? Saya Raka Wijaya. Sepertinya dia tak mau mengakui anaknya. Dingin sekali. Kalau nanti anak diperlakukan tak adil gimana? Sepertinya harus tingkatkan kesan baik. Aku Kesempatan ini datang juga. Paman Santoso, kaki paman, sejak cedera dulu, sering nyeri kan? tahu dari mana? Tentu, karena ada yang mau celakai paman. Lukisan ini bermasalah. lukisan ini, apa masalahnya? Bingkainya dari kayu hitam suram. Catnya tercampur kayu dan tanah. Energi gelap terus menggerogoti kaki paman Santoso. Makanya dia tak bisa berdiri. Tak mungkin. Lukisan ini dibeli Paman Bima. Masa sih? Ini kedua kalinya. Kalau bisa, dapat perhatian baik dari Arga, agar anakku hidup enak nanti, ya sepadan. Mematahkan segala ilmu. Kakiku tak sakit lagi. Aku bisa berdiri. Aku bisa berdiri. Haha. Lukisan ini? Paman Bima. Tenang, ayah. Serahkan padaku. Nona, kau sudah sangat membantu aku. Apa yang kau inginkan? Tenang saja, keluarga Santoso pasti penuhi permintaanmu. Gue tak mau apa-apa. Cuma, Direktur Utama Santoso, tolong perlakukan Raka dengan baik saja. Kau seperti menitipkan anak. Tentu dia harus baik ke anaknya. Kalau berani tidak, gue yang pertama hajar dia. Lihat. Kalian sudah punya anak. Menurut gue, hari ini sekalian saja, daftar nikah. Ayah, anak ini belum tentu anak gua. Masih belum jelas. Daftar nikah apa? Gue juga tak mau nikah sama lo. Lagian sebulan lagi, gue akan naik ke alam abadi. Tak mau terikat sebab akibat karma. Paman Santoso, terima kasih baik hatinya. Tapi kedatangan gue kali ini cuma untuk anak kenal ayahnya. Tak ada rencana nikah. Raka, tunggu di sini. Nanti ibu ada waktu datang menjengukmu. Jangan. Kita kan satu keluarga. Satu keluarga. Tinggal semua di sini. Tapi hanya sampai hasil tes DNA keluar. Sudahlah. Lagi pula tinggal sebulan. Lebih baik temani anak. Tapi harus cepat putuskan hubungan dengan keluarga Wijaya. Pakai baju begini, datang mengaku keluarga. Yang tak tahu, kira datang mengemis. Ni ibu kandung tubuh asli. Pada anak kandung yang hilang, tak peduli. Tapi pada anak angkat, anggap anak sendiri. Aku pakai apa? Urusan aku. Tapi ibu, bertemu anak kandung, tak tanya kabar. Kamu mulut tajam, tak punya tata krama. Yuni takkan bicara begitu. Dia takkan bicara begitu. Dia nanti tak bisa bicara lagi. Maksudmu? Nyonya, bahaya. Nona Yuni, dengar Nona besar pulang, mau lompat dari gedung. Apa? Ayo pergi.
Yuni, cepat turun. Jangan lakukan hal bodoh. Ibu, ini salahku. Ambil posisi kakak. Ini salahku. Kalau bukan aku, kakak juga takkan tersesat bertahun-tahun. Aku mati saja. Jangan. Salah kamu. Kalau Yuni kenapa? Aku tak maafkan kamu. Benar. Hubungan ibu anak mesra. Tapi aku agak penasaran, orang mau mati. Biasanya kasih bantalan empuk? Kak, aku tahu kamu benci aku ambil posisimu, tapi jangan bicara begitu. Nadia Wijaya, jangan ganggu Yuni. Kalau dia kenapa-kenapa, aku tak akan biarkan kamu. Yuni, cepat turun. Ibu mohon turunlah. Nah, hari ini ibu ajar kamu satu hal. Manusia tak cuma punya jiwa petualang, tapi juga jiwa praktik. Aku tak mengerti. Jangan mendekat, aku lompat kalau kau datang. Berhenti. Mau apa kau? Bukan apa-apa. Tentu saja, membantunya. Nadia Wijaya, kalau Yuni sampai kena hal buruk tak terduga, aku tak akan biarkan kamu. Kita pergi. Putuskan ikatan keluarga begitu untuk pemilik tubuh asli? Tak ada sayangnya? Ayo nak. Yuni! Ibu, aku tak apa-apa. Syukurlah. Nona Yuni nasibnya kuat dan mujur. Jatuh dari setinggi itu. Sama sekali tak apa-apa. Bibi Pratiwi, cepat cari dokter. Oh iya. Kakak pasti sangat membenciku ya. Aku tahu. Kakak masih dendam padaku karena aku ambil posisinya. Kalau begitu, aku rela pergi. Tinggalkan keluarga Wijaya. Kembalikan ibu pada kakak. Ibu, tante ini aktingnya lebih hebat dari ibu. Asal bicara. Ibumu ini jagoan sejati. Ini cewek licik. Nadia Wijaya, sejak kau pulang, rumah jadi tak tenang. Mau bunuh Yuni juga? Gua nggak anggap kau anak. Cepat, Enya. Pas banget. Gue juga mau tolong tanda tangan surat putus hubungan ini. Gue jamin, gue langsung Enya. Putus hubungan. Pak Santoso, hasil tes keluar. Dia memang anak kandung gue. Masa sih? Bagus sekali. Ini cucu gua. Hitam di atas putih. Bukti ilmiah. Masa masih nggak mau ngaku? Udah deket sama cewek. Mau nggak tanggung jawab? Cowok brengsek. Gue, Diam aja ngapain? Cepat jemput istri dan anakmu. Bawa pulang. Tolong tanda tangan surat ini. Gue jamin, gue langsung Enya. Putus hubungan. Maksudnya apa? Putus ikatan duniawi, baru bisa naik ke alam abadi. Asal tanda surat putus hubungan ini, gue sama keluarga Wijaya. Nggak ada hubungan lagi. Berani pakai cara maju untuk mundur. Bikin ibu luluh. Rupanya gue masih meremehkannya. Ibu, kalau ibu tanda tangan surat ini, nanti orang bakal bilang, ibu nggak akui anak kandung, buat nama baik keluarga Wijaya. Jelek kan? Ya ampun. Kalian, Baiklah. Rupanya itu niatmu. Biar semua orang kasihan padamu. Sengaja nodain nama keluarga Wijaya. bukan kalian ini, Ibu, aku tak suka di sini. Ayo kita pergi. sayang. Tunggu ibu, selesai urusan di sini. Ibu bawa kamu pulang. Kakak, sebenarnya tadi aku ingin tanya, kenapa anak ini terus memanggilmu ibu? Jangan-jangan kamu hamil di luar nikah? Bagus, Nadia Wijaya. Belum menikah. Sudah bawa anak laki-laki. Kamu mau taruh muka? Keluarga Wijaya di mana? Omong kosong. Anak laki-lakiku. Bukan begitu. Kakak, bagaimana bisa membantah ibu seperti itu? Ibu juga khawatir padamu. Baru saja, masih tak akui aku, putri keluarga Wijaya. Sekarang merasa aku memalukan keluarga Wijaya. Jangan berpura-pura. Baik di sini. Cepat tanda tangani surat putus hubungan keluarga ini. Aku dan keluarga Wijaya tak ada hubungan lagi. Kamu. Kakak, ibu juga takut kamu ditipu orang. Kamu lihat, kamu bawa seorang anak yang asal-usulnya tak jelas. Ini seperti apa? Siapa bilang asal-usulku tak jelas?
Ayahku adalah pewaris grup Santoso, Arga Santoso. Aku sama sekali tak ingat pernah berhubungan dengan Nadia Wijaya. Kok tiba-tiba punya anak? Hal ini harus diperjelas. Berapa lama sampai rumah keluarga Wijaya? Pak Direktur Santoso, 10 menit lagi. Ayahku pewaris grup Santoso, Arga Santoso. Apa? Kau bilang Arga Santoso. Ayahmu? Pewaris grup Santoso? Si kampungan ini, mana mungkin nasibnya sebaik itu? Aku tak percaya dia punya hubungan dengan Arga Santoso. Kakak, ucapan anak ini kau yang ngajarin ya. Meski kau tak tahu ayahnya siapa, kau tak bisa jadikan Pak Santoso korban empuk, pria penanggung akibat. Bu, kalau Pak Santoso tahu ini, dia takkan balas dendam kan? Dasar kau Nadia Wijaya. Baru pulang, langsung bawa masalah. Pembawa sial. Percaya tidak, terserah. Dia anak Arga Santoso atau bukan urusan kalian. Cepat tanda tangani surat putus hubungan ini. Mulai sekarang, tak ada hubungan lagi. Kurang ajar. Hari ini, kau akan kuhukum. Kau benar-benar tak tahu diri. Pengawal. Kalian berdua, bawa dia ke balai leluhur. Akan kulihat. Masih berani dia bicara sembarangan. Ini kan dari grup Santoso. Direktur utamanya, kenapa tiba-tiba datang ke sini? Direktur utama Santoso datang, saya akan laporkan pada Nyonya. Tak usah. Saya datang untuk menjemput istri dan anak saya. Seret dia ke balai leluhur. Jangan mendekat. Kalau masih maju, jangan salahkan gue. Kalian masih bengong apa? Seret dia ke balai leluhur. Untuk bocah ini, bawa dia ke loteng. Ibu! 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 Anak laki-laki. Raka! Seharusnya gue hemat pakai ilmu gaib. Kalau pakai yang terakhir, gue tak bisa naik ke alam abadi. Kalian ini apa, mayat? Tutup mulutnya. Buang ke loteng. Ibu! Lepaskan gue. Kalian cari mati. Cari mati. Berani ganggu keluarga Santoso? Kalian mau mati? Direktur? Direktur utama Santoso? Kenapa Anda datang? Maaf tak sambut baik. Saya datang menjemput anak saya. Ada masalah? Yuni, anak ini ternyata benar anak direktur utama. Kami tadi... Ibu, kakak selama ini tinggal di kuil pertapaan. Mana mungkin kenal direktur utama Santoso? Menurut gue, dia pasti bohongin dia. Direktur utama, kakak selama bertahun-tahun hidup terlunta-lunta. Mana mungkin punya anak sama Elo? Jangan-jangan dia ditipu orang? Atau dia cuma mau pakai anak buat nempel ke keluarga Santoso? Elo harus selidiki tuntas ya. Kapan gue butuh nasihat lo? Tes hubungan darah, hitam di atas putih. Raka Wijaya itu anak gue. Ada masalah? Ini... Hah? Aduh. Lihat ini, Nadia. Rupanya Ella udah bareng sama direktur utama Santoso. Kok enggak kasih tahu ibu? Aduh, direktur utama. Lihat, karena kita udah satu keluarga, ini... Satu keluarga? Satu keluarga? Kalian ngapain? Ini semua salah paham. Sepengetahuan gue, keluarga Wijaya cuma punya satu putri kandung sejati. Sekarang dia udah balik. Yang ini harusnya pergi, kan? Stop. Dia nggak usah pergi. Gue yang pergi. Beres. Gue datang ke keluarga Wijaya, bukan buat mengaku keluarga. Gue datang buat putus hubungan, bukan buat mengaku keluarga. Jangan berlagak. Gue datang ke keluarga Wijaya, bukan buat mengaku keluarga. Status Nona Besar Wijaya. Siapa yang mau? Gue cuma mau
Mereka tanda tangan surat putus hubungan keluarga ini. Bantu gue. Nyonya Wijaya. Dengar, dia suruh mau tanda surat putus keluarga. Tanda. Langsung. Wah, berani sekali. Kak, kenapa engkau begitu? Ibu selama ini selalu merindukanmu. Kenapa baru pulang langsung mau putus hubungan? Ini akan membuat orang lain memandangmu dan keluarga Wijaya. Iya, Nadia. Ibu tak mau tanda surat putus ini juga demi kebaikanmu. Kau baru pulang, langsung mau putus dengan keluarga Wijaya. Kalau tersiar, reputasimu bakal jelek. Reputasi? Waktu gue terlunta-lunta, mana kalian cari gue? Sekarang malah peduli reputasi gue? Gue cuma tanya satu. Surat putus ini, kau yang tanda, atau gue paksa tanganmu? Ini, Nyonya Wijaya, sepengetahuan gue, kalian lagi kerjasama dengan Kota Timur buat project, kan? Sekarang, cuma perlu gue bilang, mereka bisa ganti mitra. Sekarang tanda, atau setelah gue bertindak baru tanda? Ayah ibu kayak penjahat. aku tanda. Ini, ada apa ini? Ikatan keluarga putus. Keluarga Wijaya ini sepertinya tak akan semakmur dulu lagi. Ikatan keluarga telah putus. Ikatan duniawi hampir berakhir. Sebulan lagi, saatnya naik ke alam abadi. Berhasil. Tinggal sebulan lagi, lalu pamit dari dunia fana ini. Ada apa ini? Kok rasanya seperti kehilangan sesuatu ya? Sekarang, hubungan keluarga sudah putus. Kita bisa hitung masalah tadi. Saatnya menyelesaikan urusan kita. Urusan? Urusan apa? Baru saja kalian bukan mau mengurungku di balai leluhur, mengurung anakku. Di loteng? Bocah kurang ajar. Bukankah itu panggilan kalian? Urusan ini harus diselesaikan. Kamu mau balas dendam pada keluarga sendiri? Apa yang Bapak bicarakan? Tinta di surat putus hubungan keluarga ini masih belum kering. Aku dan keluarga Wijaya sudah tak ada hubungan lagi. Dia tadi memakimu. Tak hanya memakiku, tapi juga memaki ibu. Berikan perintah. Kerja sama grup Santoso dengan keluarga Wijaya dihentikan. Selain itu, beritahu semua mitra kerja keluarga Santoso. Siapapun yang masih bekerja sama dengan keluarga Wijaya, jangan lagi bekerja sama dengan keluarga Santoso. Baik. Direktur Utama Santoso. Jangan begini, keluarga Wijaya akan bangkrut. Kalau keluarga Wijaya bangkrut, aku mau jadi apa lagi sebagai nona besar Wijaya? Direktur Utama Santoso, kumohon berbelas kasihan. Kakak, bicaralah kak. Keluarga Wijaya juga keluargamu. Itu rumah kalian, bukan rumahku. Kakak, pada akhirnya kakak masih menyalahkanku karena merebut posisimu. Aku yang pergi. Kumohon, maafkan keluarga Wijaya. Dan ibu ya. Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Antara aku dan keluarga Wijaya kalian, tak akan lagi ada keterkaitan. Ayo pergi, Raka. Ibu, Hancur sudah. Keluarga kami hancur. Nadia Wijaya, kau yang menghancurkannya. Dan hidupku sekarang, aku tak akan membiarkanmu. Nadia Wijaya. Sudah kupikirkan, tapi tak ingat pernah bertemu. Apalagi sampai... Satu-satunya kemungkinan adalah malam itu, 6 tahun lalu. Tapi aku tak ingat sama sekali. Sudah kuperiksa. Rekaman CCTV hotel, tapi rusak tanpa sebab. Tak mau jelaskan sedikit pun? Jelaskan apa? Sial. Jelaskan aku bertapa ribuan tahun? Bukan manusia biasa? Pakai ilmu gaib untuk hapus ingatanmu dan rekaman CCTV? Pak Santoso, malam itu abang kena obat. Aku juga kena obat. Itu hanya kecelakaan. Kecelakaan? Lalu setelah punya anak, kenapa tak cari aku?
Kalau bukan karena mau naik ke alam abadi, butuh sandaran untuk anak, siapa mau cari abang? Aku, Raka yang rindu. Dia ingin sekali bertemu ayahnya, jadi aku datang. Nadia Wijaya, sebenarnya apa yang kau sembunyikan? Sudah pulang? Cepat duduk. Raka, sini ke kakek. Seseorang awalnya kan nggak mau mengaku. Raka itu anakmu, kan? Sekarang percaya, kan? Ayam, ini kan terjadi tiba-tiba. Aku harus pastikan dulu. Pastikan. Menurutku sih kamu cuman sok keras kepala. Raka kan mirip banget sama kamu. Masih perlu tes apa lagi? Ternyata mata kakek emang jeli. Iya. Bapak benar. Aku ini kurang tanggap. Nadia, mulai sekarang ini rumahmu. Jangan sungkan. Kalau dia berani nakal sama kamu, lapor sama aku. Aku lemparin kenari sampai mampus. Terima kasih, Paman Santoso. Tampang gini. Lebih enak dilihat. Dia bilang nggak suka. Nih, lihat aku bantu kamu. Ayo, pergi ke gudang anggur. Ambilin anggur bagus buat aku. Ayam, kondisi bapak kan lagi nggak fit. Jangan minum dulu. Aku baru punya cucu. Aku senang. Masa nggak boleh minum sedikit? Ngomong-ngomong, kalian berdua lihat, memang cocok banget. Raka mirip Arga. Tapi sifatnya mirip Nadia. Keluarga bertiga lengkap, bagus banget. Haha. Aduh, ayah. Bapak belum minum. Kok udah kayak mabuk? Bocah bebal. Ayo. Tuang semua anggurnya. Hari ini senang, semua minum sedikit. Paman Santoso. Saya doakan Bapak sehat selalu, panjang umur, Wah, baik-baik. bisa langgeng selamanya, dan baik pada Raka. Menantu emang lebih baik, nggak kayak anak gue yang bebal. Haha, Ayam, kami belum nikah resmi. diam. Salah siapa lagi? Kamu yang kurang menarik. Nadia nggak suka kamu, harus lebih usaha. Nadia nggak tertarik, cepetan usaha lebih keras. Kakek, gue juga doain. Sehat selalu, panjang umur. Baik. Untungnya, Raka dapat separuh gen Nadia. Kalau semua ikut si Arga brengsek. Paman Santoso. Paman Santoso, gue ini pertapa abadi. Nanti setelah gue naik, gue lindungin kalian. Hahaha. Kamu mabuk. Ngomong apa sih? Gue nggak mabuk. Gue serius. Gue punya ilmu gaib. Arga, antar Nadia istirahat. Cepetan, cepat pergi. Ayo. Cucu tersayang, sini. Makan banyak ya. Hei, kamu ke sini. Ke sini. Hati-hati. Cepat duduk.
Ranjang ini terlalu empuk. Kami para pertapa. Tidur di ranjang giok dingin. Ngerti nggak? Apa pertapa abadi apaan? Kamu mabuk. Kamu nggak ngerti. Gue cuma punya sebulan lagi bisa naik. Tapi gue cuma satu kesempatan pakai ilmu. Kalau ilmu ini hilang, gue nggak bakal bisa naik lagi. Salah lo. Aduh, salah. Salahin gue apa? Ya karena lo 6 tahun lalu. Kalau bukan karena lo, udah nggak usah dibahas. Manusia biasa umurnya pendek. Cinta-cintaan ribet. Ribet. Gue, Nadia Wijaya. Orang yang bakal naik ke alam abadi. Lo, Arga Santoso. Cuma batu sandungan di jalan gue. Bukan. Batu pijakan. Juga bukan. Mabok. Jadi agak lucu. Nadia Wijaya. Bertapa itu apa sih? Lo mau jebak gue? Nasib mulia aura ungu. Sayangnya, cuma manusia biasa. Tapi, memang ganteng sih. Gue suka kalau nggak usah naik. Nggak. Harus naik. Naik ke alam abadi. Impian gue dari dulu. Naik. Bertapa. Nadia Wijaya. Lo sebenarnya siapa? Sama kayak 6 tahun lalu, Nadia, lo mabok. Sadarlah. nggak mabok. Lo kan ayahnya anak gue. Nggak boleh dicium. Lo bukan cuma mabokan. Tapi juga brengsek yang suka nempel-nempel. Mau cium? Boleh. Kalau mau mulai, gue lanjutin aja. Tidur. Ngantuk. Apa ini? Anak gue kok gede banget? Arga Santoso. Dia kok di sini? Nggak mungkin. Gue kok di sini? Masih pagi. Tidur lagi ya. Untung pakaian masih lengkap. Kayaknya nggak terjadi apa-apa. Ya ampun, gue nggak mau kabur saat hamil lagi. Bisa-bisa gagal naik ke alam abadi lagi? Sudah bangun? Direktur Utama Santoso. Kita kok bisa tidur sekasur? Kamu nggak ingat? Kemarin malam kamu mabuk berat. Bicara apa? Ilmu gaib. Naik ke alam abadi? Mabuk bikin celaka. Mabuk bikin celaka. Gue mabuk ya? Kok bisa ngomong sembarangan? Gue cuma kebanyakan nonton film fantasi pendekar abadi. Jangan dianggap serius ya. Kalau begitu, kamu cium paksa gue? Itu juga karena kebanyakan nonton drama? Ada kejadian itu juga? Nadia Wijaya, kamu ngapain aja sih? Pokoknya, kehormatan diri gue sudah kamu rusak. Gimana dong? Ini, gue, Nggak mau tanggung jawab. astaga. Ini kejadian apa sih? Ibu, Iya. Iya, ibu datang. ibu, kenapa kemarin malam nggak tidur sama aku? Kenapa tidur sama ayah? Ibu kemarin malam mabuk. Ayah lagi jagain ibu. Oh, makasih ayah. Aku ayahmu. Nanti, jangan kaku-kaku gitu. Iya, betul. Kamu nanti juga bakal dia yang nafkahin. Kalau kamu nggak deketin dia nanti bisa nggak kasih kamu warisan. Ayo, kita pergi makan pagi.
Pak Santoso, ini yang Bapak minta saya periksa. Data latar belakang Nona Wijaya. Enam tahun lalu, dia terus tinggal di kuil pertapaan. Benar, Pak. Kuil itu ramai pengunjung. Katanya, reputasi Nona Wijaya di sana cukup terkenal. Banyak yang datang khusus untuk dia. Dia sering bantu orang meramal, menilik untung malam. Bahkan Apa? ada yang bilang, Nona Wijaya bisa ilmu gaib, bisa mengusir roh jahat. Mematahkan segala ilmu. Gue cuma punya 1 bulan lagi buat naik ke alam abadi. Tapi ilmu gaib gue cuma sekali pakai. Kalau sekali pakai itu habis, gue nggak bisa naik ke alam abadi selamanya. Apa yang dia katakan itu? Semua benar? Raka, ayah dengar dulu kamu tinggal di kuil pertapaan. Asik nggak di sana? Sepi. Ibu tiap hari meditasi. Aku baca buku atau lihat awan. Oh, kalau sakit gimana? Di kuil, ke dokter, pasti susah ya? Ibu yang rawat aku? Dia tahu banyak. Aku cepat sembuh. Dijagain gimana? Kayak anak lain, ibunya kejar-kejaran minumin obat? Ya, dijagain aja. Terus, ibumu pernah nggak lakukan hal yang aneh yang bikin kamu merasa dia sangat hebat, beda dari orang lain? Raka, kau lihat apa? Ibu, Pak Direktur, kau juga di sini? Kenapa kau lihat gue? Bukan apa-apa. Cuma rasa kau agak beda hari ini. Beda? Beda lahap makannya. Itu masuk. Barusan, Raka hampir cerita ke gue soal kejadian aneh di kuil pertapaan kalian. ibu tak bilang ayah bohong. Ucapan anak kecil, jangan ditanggapi serius. Perkataan Raka, pilih saja yang masuk akal untuk didengar. Anak kecil kan, sering sulit bedakan kenyataan sama cerita komik. Oh, kalau begitu, lukisan waktu itu, kau jelaskan bagaimana? Kok gue bisa lupa soal ini? Sial. Jangan. Urusan naik ke alam abadi, jangan sampai ketahuan. Waktu itu gue cuma tunjuk asal. Kebetulan lukisannya bermasalah. Gue cuma pamer sedikit. Biar kelihatan hebat. Bukannya biar kakek tenang juga? Raka. Salah kau ini? Jangan sering-sering baca komik sama ayah. Nanti otaknya tumpul. Iya, Bu. Begitu rupanya, Nona Wijaya memang selalu beruntung ya. Cari sesuap nasi saja. Kalau kurang beruntung, mana bisa hidup sampai sekarang? Raka. Bukannya kamu bilang mau menggambar, mama temani kamu pergi? Tunggu dulu. Nanti aku ikut ke atas bersama kalian. Bukannya kamu bilang sebelumnya, agar aku dan anak ini lebih dekat dan akrab? Ayo pergi. Nadia Wijaya, sampai kapan kamu mau menyembunyikan ini dariku? Raka tahu kamu mau pergi? Keluarga Wijaya bangkrut. Properti disita. Kartu kredit dibekukan. Nadia Wijaya, semua gara-gara kamu. Kenapa kamu harus pulang? Yuni, Mama sendiri sudah susah. Kamu cari saja orang tua kandungmu. Jangan hubungi Mama lagi. Orang tua kandung? 2 orang kampungan yang cuma bisa cangkul tanah itu? Tidak mungkin. Aku harus jadi anak orang kaya seumur hidup. Siapa? Orang yang bisa bantu kamu balas dendam. Kamu Paman Arga Santoso? Bagaimana kamu menemukanku? Mencarimu mudah saja. Lagi pula, sekarang kita punya musuh yang sama. Maksudmu apa? Arga Santoso memutus jalan hidup keluarga Wijaya. Juga menghabisi sisa kekuasaanku di grup Santoso. Kamu benci Nadia Wijaya. Aku benci Arga Santoso. Kerjasama kita cocok, bukan? Mau kerja sama bagaimana?
Apa ini? Lukisan ini, dulu aku minta master merapalinya untuk dipasang di rumah tua keluarga Santoso, supaya kaki si tua itu tak pernah sembuh. Arga Santoso juga pelan-pelan terkikis energi negatifnya. Tapi semua ini dirusak oleh Nadia Wijaya. Itu Nadia Wijaya. Dia bagaimana bisa? orangku bilang, Nadia Wijaya bisa ilmu gaib, menghancurkan lukisan, menyembuhkan si tua itu. Masa sih? Aku sudah periksa. Nadia Wijaya beberapa tahun ini tinggal di Kuil Tao. Belajar hal-hal begini, nggak aneh. Wanita ini bukan orang sembarangan. Kau mau aku ngapain? Ini rencana inti untuk triwulan depan. Grup Santoso. Arga Santoso lagi sibuk sekali ngurusin ini. Ini rahasia dagang. Kau dapat dari mana? Aku kerja di grup Santoso sudah lebih 20 tahun. Paling ada beberapa anak buah lama yang setia. Tapi Arga Santoso terlalu pintar. Kita harus cari jalan lain. Maksudmu? Kata Master, orang yang bertapa paling takut dua hal. Pertama, dasar pertapaannya. Kedua, ikatan batinnya. Ikatan batin? Iya. Orang yang paling dia peduli, misalnya anak itu, Raka Wijaya. Tidak boleh. Itu kan anak Arga Santoso. Kalau ketahuan gimana? Siapa bilang kita harus turun tangan sendiri? Belajar manfaatkan kekuatan luar. Misalnya, pasang formasi khusus. Pancing makhluk halus masuk. Di dalam ini ada rambut Nadia Wijaya dan anaknya. Aku bisa suruh orang buat formasi pemakan jiwa. Pasti mereka berdua mati tanpa suara. Ini kan ilmu hitam. Yuni Wijaya, kamu masih mau balas dendam? Coba pikir. Sekarang Nadia Wijaya hidupnya enak sekali. Lihat kamu, hidup seperti apa? Masa mau sembunyi-sembunyi seumur hidup? Aku mau Nadia Wijaya mati. Mau dia lihat sendiri, anaknya celaka. Nah, gitu dong. Kerjasama yang baik. Arga Santoso rajin juga. Jam segini masih lembur. Rencana proyek ini kok seram ya? Ada yang mencuri peruntungan keluarga Santoso. Cara yang keji. Arga Santoso bangun! Akhir-akhir ini kamu menyinggung orang. Apa? Lihat lokasi geografis. Proyek ini awalnya tak ada masalah. Masalahnya justru ada di pusat logistik sebelah. Sejak pusat logistik dibangun, pernah ada kejadian? Bagaimana kau tahu? Gue juga baru konfirmasi, proyek ini agak bermasalah. Dia memang... Bukannya udah gue bilang, gue pandai meramal. Hah? Pandai meramal? Kalau gitu mending ramalin aja. Kamu udah bantu gue sebesar ini. Imbalan apa yang bakal gue kasih? Imbalan? Gue, itu demi anak gue. Soalnya, kalau grup Santoso bangkrut, anak gue nanti mewarisi apa? Udara? Cuma demi anak doang? Memangnya kenapa? Jangan-jangan kamu kira gue peduli sama kamu? Terus ngasih selimut ini juga demi anak? Gue cuma mikir aja, di bulan terakhir ini, biar kesan baikku di matamu nambah. Jadi abis kamu nikah nanti, bisa lebih baik ke Raka. Nadia. Gue nggak bakal nikah. Nggak sama perempuan lain. Arga, maksudnya apa tuh? Itu, gue duluan ya. Raka masih nungguin. Gue temani dia tidur.
Maksud ucapan Arga tadi, apa ya? Jangan-jangan dia beneran mau hidup sendiri ngasuh Raka? Ini aneh. Jodohnya seharusnya 3 tahun lagi? Ah, udahlah. Cari tahu dulu siapa yang nyuri peruntungan keluarga Santoso. Batang langit sebagai roh, cabang bumi sebagai wujud. Keluarga Santoso. Tanda ramalan menunjukkan dalangnya adalah orang ini. Dia punya hubungan darah denganmu? Kau kenal? Tentu aku kenal. Paman kedua Bima memang niat busuk tak padam. Bekukan semua rekening Bima Santoso. Serahkan bukti penggelapan dana umum 10 tahun lalu ke polisi. Siap, Direktur. Katanya mau bunuh Nadia Wijaya. Kenapa tak pakai kertas jimat untuk pasang formasi? Jangan buru-buru. Awalnya mau serang lewat grup, tapi tak disangka Arga Santoso cepat tahu. Pasti Nadia Wijaya yang bantu. Kalau gitu serang Nadia Wijaya. Formasi pemakan jiwa pakai darah. Dan jiwa sebagai tumbal. Juga butuh setengah nyawa pemasangnya. Berani? Asal Nadia Wijaya dan si bocah itu mati, apapun kulakukan. Rayakan krisis Santoso selesai. Nadia, kali ini berkatmu ketahuan siapa dalangnya. Cuma bantuan kecil. Mana bantuan kecil? Kalau bukan kau, tak akan cepat ketahuan. Ah, kita kan keluarga. Jangan sungkan. Menurutku, manfaatkan 2 hari ini, perusahaan lagi sepi. Cepat-cepat. Daftar nikah saja. Haha, Aku sih tak apa. Nadia, bagaimana pendapatmu? begini. Raka sudah ngantuk, aku antar dia tidur dulu. Ibu, aku nggak ngantuk. Ibu, apa ibu nggak suka sama ayah? Bukannya dulu ibu bilang, ayah itu tampan? Raka, ibu cuma punya kurang dari sebulan lagi. Hanya ingin lebih banyak menemanimu. Ibu, dadaku sakit sekali. Jiwanya tidak stabil. Ada yang sedang mengenakan kutukan pemakan jiwa pada Raka. Raka, siapa yang tega mengenakan ilmu kutukan kejam seperti ini pada anak? Aneh. Kenapa tidak bisa kuhitung? Siapa sebenarnya di balik semua ini? Ibu, ada sesuatu hitam. Menarik kakiku? Kutukan pemakan jiwa ini. Kenapa efeknya begitu cepat? Ilmu kutukanku hampir tak bisa menahannya. Kejam sekali caranya. Ini menggunakan roh gentayangan untuk pelan-pelan melahap roh hidup Raka. Mengubahnya jadi orang linglung. Harus segera diputus. Raka, jangan takut. Ibu akan selamatkan kamu sekarang. Hentikan. Kamu gila, lepaskan. Kamu bisa terluka. Aku tidak pergi. Raka juga anakku. Tenang saja. Pasti ada jalan keluar. Apa jalan keluarmu? Apa kamu tahu? Raka sedang menderita sekarang? Aku tahu. Tapi bisakah kau tenang sedikit? Tenanglah. Arga Santoso. Raka. Nyawanya hampir habis. Kau masih punya satu kesempatan terakhir. Pernahkah kau pikirkan, kau masih harus naik ke alam abadi? Bagaimana kau tahu? Setelah mabuk waktu itu, kau bilang ingin naik ke alam abadi. Kau cuma tinggal satu kesempatan. Aku sudah tanya guru spiritual andal. Nadia, kau tak boleh menggagalkan jalan keabadianmu. Arga Santoso. Tak sempat lagi? Kutukan ini dalam 3 hari akan... Beri aku waktu 1 hari lagi. Aku akan cari cara. Kalau gagal, kau pakai ilmu gaib, aku tak halangi.
Bu, jangan sia-siakan kesempatan. Terakhir ini, Raka. Kau juga tahu, umurku 5 tahun. Bukan anak kecil lagi. maaf Raka. Ini semua salah ibu, tak jaga kau dengan baik. Berhasil. Berhasil. Tapi, sepertinya ada sesuatu menekan kutukan ini. Mana mungkin? Nadia Wijaya? Kita bayar harga setinggi ini, si bocah ini ternyata selamat. Panik apa? Kutukan pemakan jiwa. Mana mudah dipatahkan. Tunggu Nadia Wijaya, tak bisa bantu mereka. Lihat Arga Santoso. Bersaing merebut grup Santoso. Haha. Halo, Guru. Situasi detailnya sudah kusampaikan. Menurutmu, perlu apa lagi? Direktur Utama Santoso. Ini ilmu hitam. Kutukan pemakan jiwa. Perlu cari medianya. Baru bisa dipecahkan. Pelaku kutukan biasanya pakai rambut atau kuku. Atau pakaian yang melekat. Untuk memecahkannya, perlu bantuan kerabat paling dekat. Oke. Butuh apa bilang saja. Butuh darah jantungmu. Untuk diminumkan. Tak masalah. Asal bisa selamatkan Raka, apapun kulakukan. Tapi darah jantung cuma pemicu. Masih harus cari barang yang dipakai untuk kutuk. Hancurkan barang itu, baru kutukan hilang total. Baik. Akan kusuruh orang selidiki. Tapi, kalau tidak ketemu, Tetap harus cepat, atau kutukan ini akan makin sulit dipecahkan. Jika tak dipecahkan dalam 3 hari, walau nyawa Raka selamat, dia akan jadi linglung. baik. Saya paham. Halo. Cepat periksa. Siapa yang urus pakaian dan rambut Raka? Siapa yang urus? Siap. Ibu, jangan nangis. Percayalah pada ayah, pasti ada jalan. Raka yang paling hebat. Ibu juga percaya ayah. Kamu sudah temukan cara selamatkan Raka? Tenang saja. Sebentar lagi. Sudah ketemu pelakunya? Bima Santoso dan Yuni Wijaya. Yuni Wijaya. Loh, kenapa dia? Bukannya keluarga Lin sudah bangkrut? Dari mana dia tahu cara kejam seperti ini? Dia, aku tak tahu. Tapi pamanku yang baik itu, dia memang tertarik dengan hal-hal semacam ini. Maksudmu, mereka bekerja sama? Ya. Tapi tenang saja. Aku sudah temukan cara untuk memecahkan kutukan ini. Cara apa? Darah jantungku sebagai perantara. Bisa pecahkan kutukan ini. Tenang saja. Semua akan baik-baik saja. Darah jantung? Pakai darahku tak bisa? Aku juga ayah Xiaoye. Pakai saja darahku. Tapi, Sudahlah. Kamu istirahat saja. kamu baik-baik saja? Cepat. Beri Xiaoye minum ini. Ini benar manjur? Pasti manjur. Sepertinya benar manjur. Aku sembuh. Syukurlah kamu baik-baik. Kenapa ini? Kutukan perampas jiwa. Kenapa tiba-tiba pecah? Ini tak mungkin. Bukannya katamu si bocah itu pasti mati? Sekarang kita bagaimana? Tenang dulu. Kutukan tak bisa bunuh dia. Masa? Pisau juga tak bisa? Bu, lihat. Wah! Shoyo yang gambar?
memang bakat melukisku. Turun ke dia. Ini gambar kita bertiga. Ini ayah, ini ibu, ini aku, Kenapa tiba-tiba ingin gambar kita bertiga? karena kita satu keluarga. Dan aku belum pernah lukis bersama ibu. Sebagai keluarga, Teman-teman Teka juga punya foto keluarga. Kita belum punya. Aku ingin melukis. Foto keluarga? Sebelum naik ke surga, mari kita foto bersama. lukisannya bagus sekali. Harus kita bingkai, lalu tempel di dinding. Benarkah? Tentu. Ini kan karya besar pertama, Raka. Tapi kenapa ayah digambar setinggi itu? Salah? Sejak ayah menyelamatkanku, di mata ibu ayah sangat gagah. Kenapa Direktur Santoso tak merasa dirimu adalah tulang punggung keluarga? Tentu saja, rumah ini butuh aku. Ayo, kita pasang lukisan ini. Bertiga bersama ternyata menyenangkan. Raka, kemarilah. Kita foto keluarga. Lihatku untuk apa? Lihat kamera. Ayo, 3, 2, 1. Senyum! Lagi, Direktur Santoso, diam-diam sendiri melihat fotoku. Jangan-jangan jatuh cinta? Jangan ngawur. Aku lihat Raka. Direktur Santoso, telingamu merah. Taruh saja susunya. Kamu bisa keluar. Baiklah, aku usah digoda. Aku kesini untuk tanya soal Yuni Wijaya dan Bima Santoso. Apa rencanamu? Begitu ilmu kutukan mereka kita pecahkan, mereka pasti kena imbal balik. Mereka pasti akan nekat. Tenang saja. Aku akan suruh orang jaga Raka dari dekat. Soal Bima Santoso, bukti kejahatannya sudah aku serahkan ke polisi. Dia sendiri sudah susah selamatkan diri sendiri. Sedangkan Yuni Wijaya, dia tak akan bisa bikin masalah besar. Jangan lengah. Yuni Wijaya benci aku kembali ke keluarga Wijaya sampai bikin keluarga Wijaya bangkrut. Demi merebut, apapun bisa dia lakukan. Kamu khawatir sama dia. Masa iya bukan itu anak gua? Dan juga anakmu. Aku tahu. Makanya, sebelum polisi menemukan mereka, kamu dan Raka harus tinggal di rumah. Jangan pergi sendirian. Lagi pula, hari kenaikanmu ke alam abadi sudah dekat. Aku akan hati-hati. Kamu juga istirahatlah cepat. Nadia, haruskah kamu naik ke alam abadi? Bisakah kamu tinggal untukku dan anak kita? Nadia, jangan bicara dulu. Dengar, sejak pertama kali kamu bawa Raka datang padaku dan bilang, saat itu juga aku sudah menganggapmu sebagai istriku. Terima kasih Arga Santoso, tapi aku sudah bertapa bertahun-tahun. Naik ke alam abadi. Sudah jadi obsesiku. Masa Arga Santoso bisa suka sama gua? Kacau deh. Padahal gua udah hitung. Jodoh takdir sejatinya. Baru akan muncul 3 tahun lagi. Salah kamu Nadia Wijaya. Siapa suruh minum kebanyakan? Sembarangan cium orang? Ya ampun. Gue nggak boleh terbuai omongan cowok. Gue mau naik ke alam abadi. Ibu, muka ibu kok merah banget? Ada apa ya? Nggak apa-apa. Raka. Kamu suka nggak sama keluarga Santoso? Suka. Di sini ada ibu, ada ayah. Ada juga kakek. Sama pembantu-pembantu di sini. Semuanya baik banget sama aku. Setidaknya ibu nggak perlu khawatir. Setelah ibu naik ke alam abadi, aku bisa hidup baik-baik. Ibu khawatir. Setelah ibu pergi, aku nggak bisa hidup dengan baik ya. Raka. Kamu, Aku tahu ibu, bukan orang biasa. Sooner or later pasti akan pergi. Dan waktu itu kan ibu mabuk. Ngomong nggak karuan. Nadia Wijaya. Kamu ini mulutnya bocor banget. Maaf ya Raka. Ibu, Ibu nggak usah minta maaf. Aku tahu ibu punya keinginan buat bertapa. Sudah dari dulu banget. Cuma aku agak enggan berpisah.
Raka. Ibu juga enggan berpisah sama kamu. Tapi kamu harus tahu, kamu masih punya ayah dan kakek. Mereka semua menyayangimu. Nanti setelah ibu naik ke alam abadi, ibu akan tetap datang menjenguk. Seperti dewa dalam cerita, yang selalu kembali. Ibu akan berusaha. Kalau jalan langit mengizinkan, Kalau gitu ibu harus tepati janji. Janji kelingking. ayo. Janji kelingking, 100 tahun tak berubah. Posisi Bima Santoso dan Yuni Wijaya sudah ketemu. Lokasi terbaru belum terlacak, tapi terakhir kali mereka terlihat ada di kota barat, di sebuah losmen kecil. Losmen kecil, mereka ngapain di sana? Kerahkan lebih banyak orang. Cari secepatnya. Jejak mereka berdua. Periksa dengan teliti. Semua komunikasi pribadi, Bima Santoso dalam sebulan terakhir, dan semua kontak personalnya, siap Direktur Utama. Nadia Wijaya. Waktunya tinggal 7 hari lagi. Cepat putuskan ikatan duniawimu, atau batin gelap akan tumbuh. Dan naik ke alam abadi akan gagal. Aku tahu. Cuma pengen nemenin anak lebih lama. Kalau sudah tahu, baiklah. Betapa itu tak mudah. Naik ke alam abadi pun langka. Jimat perlindungan ini. Kuharap bisa jaga keselamatanmu. Arga. Perusahaan lagi nggak sibuk kan? Kalau nggak sibuk, sering-seringlah temani Nadia dan Raka. Nadia, akhir-akhir ini perusahaan Baik, Aku baik-baik saja, cuma belakangan ini mungkin kurang tidur. apa sih bocah bikin kesal? Kamu bilang ke gue bantuin kamu ajarin dia. Bukan... Dia baik-baik aja kok. makan yang banyak ya. Makasih. Sama-sama. Kita kan satu keluarga. Iya bener. Wajar kalau dia baik sama kamu. Ayah, ibu, apa hari ini kalian bisa antar aku ke TK bareng-bareng? Teman-teman yang lain sering diantar ayah ibu bareng. Kayaknya aku memang belum pernah antar Raka ke TK. Iya bener. Permintaan cucuku ini sama sekali nggak berlebihan. Arga, urusan kantor. Telat sekali, nggak masalah kok. Nadia, kamu juga ikut. Biar si kecil senang. Kamu juga temenin dia. Oke. Kalau gitu hari ini ibu yang anterin kamu. Nggak usah Om Supir. Kalau ayah, Ayah juga ikut. hurry! Bagus juga anterin dia bareng-bareng. Sebelum pergi, lakukanlah lebih banyak hal yang biasa dilakukan orang tua. Ayah, ibu, itu loh ruang kelasku. Selamat pagi, Nak Raka. Hari ini ayah ibu antar bersama. Senang sekali. Sayang, di sekolah, ingat dengar kata Bu Guru, main baik dengan teman-teman. Iya, Bu. Nanti sepulang sekolah, ayah jemput ya. Ayah ibu datang bersama? Iya, ayah ibu pasti tepat waktu. Oke, aku di TK, pasti nurut. Tunggu kalian jemput. Ayo masuk. Paman Bima, aku lihat mereka perempuan Nadia Wijaya itu dan Arga Santoso. Mereka berdua antar anak itu sekolah. Mereka terlihat seperti keluarga yang harmonis. Keluarga? Mereka hancurkan rencanaku. Usir aku dari grup Santoso. Lalu bekukan semua hartaku. Mana mungkin mereka keluarga? Mereka juga hancurkan keluarga Wijaya. Aku pasti takkan biarkan mereka. Terutama anak itu. Bukan Nadia Wijaya, paling sayang dia. Aku akan habisi dia dulu. Bagaimana rencanamu? Mereka tak temukan aku. Pasti diam-diam jaga anak itu. Langsung culik pasti sulit. Tapi kalau kecelakaan, depan TK ramai sekali. Siapa tahu ada kelalaian. Yakin bisa? Kita cuma punya satu kesempatan ini. Gagal, tamatlah semuanya. Tenang, Paman Bima. Aku sudah tahu area aktivitas mereka. Pintu belakang TK, di sana ada pagar yang longgar. Aku siapkan sesuatu, cukup untuk bikin si anak diam sejenak. Bagus. Lakukan seperti rencanamu. Setelah berhasil, bawa ke tempat biasa. Aku mau Nadia Wijaya dan Arga Santoso merasakan keputusasaan.
Direktur utama, Bima Santoso mungkin semua tempat persembunyiannya sudah digeledah. Tak ditemukan. Seperti menguap saja. Yuni Wijaya juga hilang. Cari terus. Mereka pasti takkan berhenti. Tambahkan personel. Fokuskan di kampung pinggir kota, kompleks tua, dan losmen yang tak perlu daftar. Siap. Selain itu, kata kepala rumah tangga Nona Wijaya setelah masuk kamar dan tak keluar lagi. Baik, silakan lanjutkan. Bima Santoso dan Yuni Wijaya, mereka berdua pasti kalau terdesak nekat juga. Takkan berhenti begitu saja? Bagaimana dengan pihak TK? Direktur utama, ada hal lain? Beritahu pihak TK untuk tingkatkan pengamanan. Aku punya firasat buruk. Baik, direktur utama. Nadia, aku tak akan biarkan kau pergi dengan beban dan bahaya. Nadia Wijaya Arga Santoso, kalian rampas segalanya dariku, akan kubalas. Dengan kehilangan yang sama, nanti saat anak itu ada di tanganku, lihatlah kelakuan kalian. Bersiaplah mati, bocah. Arga Santoso, Raka dalam bahaya. Apa? Aku tak dapat kabar. Pak Direktur bahaya, Tuan Muda diculik. Kerahkan semua tenaga yang ada. Kari, gali sedalam-dalamnya. Hubungi polisi, suruh mereka selidiki. Arga Santoso, ini Yuni Wijaya. Dan Bima Santoso, mereka culik Raka. Aku tahu, Nadia. Kamu tunggu di rumah. Aku akan bawa Raka pulang dengan selamat. Tidak, mereka culik Raka. Tujuannya pasti salah satu kita, Raka anakku. Aku bisa temukan dia? Arga Santoso, Nadia Wijaya. Kalian lihat? Anak ini ada di tanganku. Tenang, dia hanya tidur. Lama tidurnya. Tergantung kalian. Arga Santoso, keponakanku. Tak menyangka, kamu dorong kami ke jurang. Kami pun terpaksa. Bima Santoso dan Yuni Wijaya, lepaskan anak saya. Syarat apapun bisa kita bicarakan. Tapi kalau kalian sakiti dia, aku pastikan kalian akan menyesal dilahirkan. Syaratnya sederhana, suruh Nadia Wijaya datang sendirian, atau Sandra ini kubunuh. Yuni Wijaya, asal aku datang. Kau akan lepas anakku, kan? Lepaskan dia, tergantung suasana hatiku. Berlututlah di depanku, dan minta maaf. Baik. Nadia, jangan pergi. Aku pasti akan bawa dia pulang selamat. Arga Santoso sudah terlambat. Nadia, Yuni Wijaya, aku sudah datang sendirian. Seperti permintaanmu. Mana anakku? Nadia Wijaya, berani juga kau datang? Demi anak ini, nyawa pun tak peduli. Cukup omong kosong. Aku sudah di sini. Tunjukkan anakku. Buru-buru apa? Serahkan dulu ilmu kau. Ku dengar kau bisa usir roh jahat dan obati penyakit, bahkan hancurkan lukisan dari jauh. Katakan caranya. Ilmu pertapaan. Sangat misterius. Mana mungkin cuma dengan ku beritahu caranya. Lalu kalian bisa... Kalian culik anakku hanya untuk ini? Tentu tidak. Berlututlah padaku. Sujud dan minta maaf. Dan akui kaulah si pembawa sial itu yang hancurkan keluarga Wijaya dan rampas hidupku. Tampaknya Xiaoye di sini. Tidak. Aku harus buat mereka lengah dulu. Baik, aku minta maaf. Nah, itu baru benar. Kayak anjing. Cewek berani melawan,
Sudah, ikat dia dengan anak itu. Jadi satu. Nah, tawanan kita. Makin banyak, waktunya telepon ponakanku. Yang baik itu. Nangis apaan? Ibumu kan sudah datang. Harusnya senang. Lepasin ibu brengsek. Ponakan baik, lihat. Anak kesayanganmu. Dan ini cewek tak jelas asalnya. Sekarang semua di tanganku. Bima Santoso, sebut syarat terakhirmu. Gampang. Pertama, siapkan helikopter yang sudah diisi bahan bakar. Turunkan di lapangan kosong perkebunan, lengkap dengan pilotnya. Dan siapkan 50 miliar rupiah. Masukkan ke helikopter. Terakhir setelah kami pergi. Jangan ada penyelidikan. Dan kau harus datang sendiri. Patahkan satu kaki Nadia Wijaya. Uang dan helikopter boleh. Cabut tuntutan juga bisa dibicarakan. Tapi sentuh dia. Jangan harap. Kalau begitu, tak usah bicara lagi. Aku akan potong anak ini jadi 3. Jangan. Ponakan baik. Ternyata yang lebih kau pedulikan adalah cewek tak jelas ini ya. Itu baru menarik. Begini saja, kita main sebuah permainan. Ayo, satu anak kesayanganmu. Satu cewek ini. Pilih hanya satu. Arga Santoso, pilih Raka. Bawa Raka pergi, dengar bawa anak kita. Kau lupa, aku masih punya satu kesempatan. Jangan bergerak, Inspektur. Arga Santoso, kau berani menemukan tempat ini? Bukannya kau di rumah, kenapa bisa di sini? Tentu karena yang kau lihat itu rekaman yang sudah kusiapkan. Disintesis dengan suara. Bohongi aku, lalu apa? Anak kesayanganmu masih di tanganku. Nadia Wijaya, Arga Santoso datang pun percuma. Malam ini kalian berdua takkan bisa lolos. Yuni Wijaya, aku sungguh heran. Apa benar aku danmu punya dendam sedalam itu sampai kau culik aku dan anakku? Dendam dalam? Kau hancurkan keluarga Wijaya. Itu belum cukup? Kau bukan anggota keluarga Wijaya. Kebangkrutan mereka apa urusanmu? Kau, salahmu semua. Ini rumahku. Atas hak apa kau mengaku keluarga? Nadia, kau baik-baik saja? Syukurlah kau tak apa-apa. Salahku tak datang lebih awal. Tak apa, aku baik-baik saja. Nadia Wijaya, mati saja kau. Sialan. Sebelum naik masih kena sial? Nadia Wijaya, kau akan mati mengenaskan. Bahkan jadi hantu pun, takkan ku lepaskan kau. Cepat. Cepat. Bagaimana, dokter? Direktur Utama Santoso, kondisi Nona Wijaya sangat aneh. Luka luar sudah dibalut, tapi sampai sekarang belum sadar. Penyebabnya tak diketahui. Kami hanya bisa menjaga tanda vital dasarnya. Sisanya tinggal bergantung pada daya kemauannya sendiri. Lalu, Apa maksudnya itu? Harus diselamatkan. Pakai obat terbaik. Datangkan ahli terbaik. Bukan kami tak mau selamatkan.
harus coba segala cara. Raka, ibu pasti sembuh. Ya, pasti sembuh. Direktur Utama Santoso, Bima Santoso dan Yuni Wijaya, tuduhan penculikan, penganiayaan sengaja, penahanan ilegal dan lain-lain. Semua sudah terbukti. Ditambah kejahatan ekonomi sebelumnya, digabungkan untuk diadili. Masa hukumannya diperkirakan lebih dari 30 tahun. Untuk ruang tahanan gelap, sudah kuat, Tur. Bagus. Biarkan mereka menikmati sisa hidup di dalam sana. Selain itu, mengenai Nona Wijaya, kami telah menghubungi beberapa ahli peneliti kasus langka dalam dan luar negeri. Datanya sudah dikirim ke surel Anda. Mengerti? Nadia, kau menang. Penjahat sudah ditangkap. Raka juga aman. Sekarang, saatnya kau bangun. Ibu, Raka dapat bunga merah kecil untuk gambarnya hari ini. Cepat bangun, lihat. Anak ini, Arga. Kau istirahatlah sebentar. Jangan sampai kelelahan. Aku tak apa-apa. Ayah, Anak ini, Arga. Istirahat dulu. Jangan capek-capek. gue baik-baik aja. Ayah, Ayah, ibu tampak bersinar. Nadia, ternyata saat kau mabuk, ucapanmu bukan asal. Itu benar. Nadia Wijaya, waktunya tiba. Ikatan duniawi putus. Jalur naik ke surga akan terbuka. Ibu, pegang gue. Pegang ayah, jangan naik. Nadia, pikir lagi. Anak ini masih kecil. Keluarga ini, Arga. Nadia, jangan pergi. Ibu, kembali. Ibu, jangan pergi. Di hidup nanti, tidak. Di hidup ini, gue masih mau kau jadi ibu gue. Jangan pergi. Arga Santoso. Tangkap. Kenapa? Kau kira benar? Gua mau terbang. Di atas sana sepi, tak ada yang hangatin ranjang. Tak ada anak yang ribut. Gue nggak pergi. Mulai sekarang, gue bakal nempel sama kalian. Bagus, ibu nggak pergi. Janji kelingking harus ditepati. Gue tahu ibu nggak akan ninggalin gue. Bagus. Senang kau tinggal. Nadia, kau tinggal. Nggak pergi. Mulai sekarang, kalian berdua nggak bisa lepas dari gue. Hati-hati, panas. Ada pahit. Ini. Manis. Iya, manis. Ibu, lihat. Ini foto kita. Gambarnya bagus. Memang anak gue. Lukisannya bagus. Bingkai dan pasang. Ah, Nadia Wijaya, kau tinggalkan jalan keabadian demi dunia fana. Sungguh tak terduga. Namun setelah lewat dunia fana, tekad batin sucimu justru makin kokoh. Saat siklus reinkarnasimu sempurna nanti,
kau akan memulai kembali jalur naik ke alam abadi. Saat itu, akan ada yang menjemputmu. Arga Santoso. Aku bermimpi tentang jalan langit. Apa katanya? Apa? Katanya, setelah aku dan kamu menyelesaikan hidup ini, dan wafat karena usia tua, aku masih bisa naik ke alam abadi? Tidak akan putus jodoh keabadianku? Kalau begitu, setelah kau jadi Dewi, aku... Arga Santoso. Alasan aku tinggal di sini sekarang adalah karena ada kamu dan ada Raka. Sekarang, aku sudah sangat puas. Jika jalan hidup abadi tanpa kalian berdua. Apa artinya? Jadi, di hidup ini, jadilah sandaran hidupku, penghangat hatiku, dan ayah untuk anak kita. Urusan kehidupan selanjutnya. Nanti saja kita bicarakan. Mungkin di kehidupan selanjutnya, aku yang akan memohon padamu untuk menampungku. Baik. Hidup ini, hidup selanjutnya. Sepanjang segala hayat, semuanya kureservasi. Sandaran hidup, penghangat hati, ayah anak, semua milikku.